Energizen, welcome back to Energia Podcast Channel. Kali ini bersama saya Purwanti Handayani atau kita biasa dipanggil Dini. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih buat para Energizen yang sudah menonton atau mensubscribe dari channel YouTube-nya gitu dari Energia Culture ini. Oh iya, sebelumnya tadi kelupaan nih, kita belum ada slogannya dari Energia Culture, yaitu Energia is you. Oke. Nah, untuk episode kedua podcast kali ini kita juga kedatangan salah satu tamu yang nggak kalah luar biasa dibanding dengan episode pertama kemarin gitu. Jadi kalau untuk yang podcast yang sekarang kita akan mengangkat tema terkait dengan leadership. Nah, untuk narasumber hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Asep Iwan Gunawan. Yeay, kita aplaus dulu dong. Halo. Selamat siang Pak Asep. Siang Din. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar Ya biasa. super banget. Oh ya Pak, mungkin sebelum kita mulai kita ada pekik dulu ya Pak ya, yang biasa kita teriakan bersama-sama biar lebih semangat lagi nih. Spirit Energia. Oke, wah semangat banget nih Pak. Terima kasih Pak sebelumnya atas kehadirannya di podcast kita hari ini. Temanya tentang leadership pada milenial nih seperti. Jadi ada hubungannya antara leadership dan milenial seperti itu Pak ya. Sebelum kita mulai ke topik utama nih Pak, Bapak lagi ada kegiatan apa Pak? Selain bekerja nih Pak, ada kegiatan apa yang lagi Begitu, saya baru mau ngomong, barusan meeting gitu. Oh gitu. Itu Everyday kayaknya kalau meeting kegiatan sehari-hari. Jadi kerja kita meeting ya. Kerja meeting. Tapi memang dari hari ke hari, dari waktu-waktu kan kita tidak lepas dari decision making sih ya. Iya, betul. Sebetulnya Pak. di saya, di teman-teman juga sama sih pada dasarnya kan gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau kegiatan di luar kantor, artinya di rumah gitu ya. Iya, di rumah. Ya, saya family man sih. Berarti sesuai sama topik hari ini Pak, saya leadership. family man banget gitu kan. Jadi memang gitu. Ya di rumah otomatis saya punya anak-anak gitu ya yang kebetulan sebaya sama saya. Sebaya maksudnya baru kelas 2 SD gitu ya. Nah, ya saya making friend lah sama dia gitu kan. Seneng juga gitu. Ada yang sudah apa namanya kuliah ya. Oh, seumuran ya Pak ya berarti ya, sama saya menganggapnya seumuran gitu kan. Terus Iya. ya yang lainnya tentu saya juga supporting istri gitu ya. Kebetulan lagi ambil S3. Jadi saya istrinya mahasiswi nih. Terus gini, kalau di luar dari rumah ya mungkin saya bersosialis juga ya. Saya kebetulan jadi ini pejabat. Oh, berarti pas nih Pak. Sekretaris RT. Sudah 3 periode. Berarti kan topiknya leadership mulai dari keluarga gitu. RT gitu ya Pak. Jadi latihannya sebagai sekretaris RT gitu kan, menghadapi masyarakat. Luar biasa banget. Kenapa saya jadi sekretaris coba? Kenapa Din? Kenapa Pak? Kenapa nggak jadi ketuanya? Karena saya nggak punya ketua. Oh, berarti salah satu cara menghindari jadi ketua RT jadi sekretaris. Jadi udah ready gitu, selalu ready jadi sekretaris. Nanti bisa meningkat nih Pak, dari sekretaris naik nih Pak jadi ketua RT. Ya mungkin kalau ada sponsor ya. Oke. Jadi kan naik nih Pak, jadi dari RT, RW, nanti mungkin lurah gitu Pak, camat. Nah itu bisa bagian diaminkan bisa enggak sih? Oke nih Pak, itu kan bagian dari leadership juga ya Pak ya? Ya Pak, gini nih Pak, kan mau nanya, jadi kita langsung masuk ke topik leadership, hubungan dengan leadership dan milenial gini Pak ya. Oke. Tapi sebelumnya nih Pak, kita mau sharing-sharing dulu kali Pak ya, kan mungkin Bapak ini kan juga, mungkin Energizen yang lain juga belum pada tahu, kita mau ngasih tahu dulu nih Pak. Pak Asep ini juga merangkap sebagai selain sebagai direktur dari Energia Prima Nusantara, merangkap juga sebagai presiden direktur ya Pak ya dari PT Bina Pertiwi Energi ya Pak ya, dan beberapa jabatan lainnya seperti itu kan. Pak Asep berarti kan sudah memiliki beberapa pengalaman sebagai leader nih Pak. Itu kan nggak ujuk-ujuk nggak tiba-tiba gitu Pak menjadi leader gitu Pak. Mungkin bisa di-sharing nggak sih Pak dari awal tuh gimana sih sampai sekarang bisa menjadi leader, kan mungkin karirnya seperti apa gitu Pak? Karirnya dari gini, awal nih Pak. Dari entah kenapa ya, dari sejak zaman dulu lah ya, waktu masih kecil saya selalu dihadapkan pada situasi di mana yaudah deh kamu deh jadi ketua kelas gitu. Kamu deh jadi ketua OSIS dan seterusnya gitu. Seperti agak sulit untuk nolak gitu ya. Dan ya akhirnya dinikmati aja. Nah di kuliahan pun sama gitu. Di lingkungan dimana saya pertama kali ketemu dari berbagai daerah ya seluruh Indonesia gitu kan, itu juga saya udah berencana dan berniat untuk tidak tampil gitu ya. Tapi ya entah kenapa gitu tetap aja gitu ya, gitu tetap aja diberikan suatu kesempatan dan amanat yang akhirnya sulit untuk saya tolak gitu ya.
Dan pada saat saya bekerja, kalau udah bekerja kan lain ceritanya ya. Iya. Di situ kan yang dituntut buat kita adalah ada semacam obligasi ya. Obligasi itu kewajiban profesional maupun moral. Kalau sudah di pekerjaan kan kita sebetulnya kan tekan kontrak kan. Iya. Harus mau jadi apapun kan, harus mau ditempatkan dimanapun waktu itu ya. Zaman saya begitu loh, bener loh. Waktu tanda tangan seperti itu ya, tahun abad yang lalu loh, Din. Ya, hanya beberapa tahun dari sejak kamu lahir mungkin ya. Itu saya disodorin suatu kertas di mana salah satu tertulisnya adalah diucapkan tuh sama manajernya. Kan tertulis ya, kamu siap ditempatkan dimanapun sebagai apapun. Siap Pak gitu kan. Saya tanda, kalau enggak ya saya nggak diterima dong. Jadi ya, betul, situasinya memang pada akhirnya harus saya terima seperti itu. Dan kebetulan mungkin ada sedikit ya, bukan gen kali ya, tapi memang pengalaman sebelumnya sehingga ya oke aja lah gitu ya. Saya misalnya ditempatkan di satu section di mana di situ diminta untuk memimpin atau mengelola orang dalam pengertian profesional ya. Part analis namanya ya waktu itu di unit director. Jadi saya bertemu dengan berbagai macam orang di seluruh cabang tuh. Di kontak dari Jakarta segala macam. Nah, saya di situ memimpin dari jarak jauh juga gitu. Jadi nggak langsung satu ruangan dengan saya yang jadi timnya itu. Nah, itu udah dituntut untuk mengelola itu gitu ya. Mengelola dalam pengertian secara matriks ya, karena teman-teman itu juga mereka kan punya branch manager, punya headnya masing-masing. Sementara saya di Jakarta harus menyatukan visi sama tujuan, goal dan lain-lain sebagai departemen gitu. Nah itu dari awal saya udah ditempatkan pada situasi untuk seperti itu. Kira-kira gitu Din, kalau dari sisi pengalamannya ya, awal mula berkarir di grup United Tractor ya. Nah itu kan luar biasa berarti Pak, perjalanan untuk menjadi leader itu kan panjang sekali berarti Pak ya. Dan mungkin emang dari Pak saya jadi terenyuh ya dengar kamu bilang panjang, berarti kan sudah berapa puluh tahun gitu. Tapi masih berasa jiwa muda dong Pak dong. Nah itu Pak, anehnya kalau dari Indra sendiri saya kok nggak ngerasa berubah gitu ya. Nggak ngerasa berubah. Seperti baru kemarin aja saya dipanggil oleh HR ya, Unit Director. Masih di grup kita juga kebetulan ya Mbak Yanti itu. Itu kayak masih kebayang-bayang bagaimana saya jalan dari Pulau Gadung ke Cakung gitu ya. Nggak tahu harus naik apa, akhirnya naik ojek gitu ya. Salah jalan tuh. Malah ke kawasan. Tapi itu seperti tidak suatu waktu yang belum lama gitu. Dan itu pun perasaan yang sama kok kayak sekejap aja ya yang sudah dilakukan. Jadi rasanya sih kalau dari dalam sih sama aja ya. tapi yang membedakan adalah ya mungkin ya to be frank lah ya, physically ya mungkin beda gitu ya. Kita harus jujur gitu ya. Kan salah satu value kita kan harus integrity ya. Saya harus jujur dong. Kalau saya beda lah dengan 25 tahun yang lalu. Tapi at least dari dalamnya semangatnya masih sama lah Din. Iya betul Pak. Ya, kita juga bisa lihat ya netizen ya, Pak Asep ini walaupun sudah senior secara umur, tapi kan jiwanya masih jiwa muda. Jadi masih memimpin sekarang para milenial malah Pak ya yang dipimpin ya. Mungkin beda dengan zaman beberapa tahun yang lalu nih Pak. Kita harus bahas judulnya tuh. Nah itu leadership Pak. Gimana? Leadership on millennials ya. Jadi kalau saya artikan ya, berarti bagaimana memimpin dengan tim yang millennials gitu ya. Tim milenial dengan cara milenial juga. Dengan cara milenial juga ya, jadi dua-duanya gitu kan. Sementara saya kan udah bukan milenial ya. Kalau by definition kan milenial katanya sih 94 up ya. 94 up. Ya kurang lebih lah ya, debatable itu. Tapi saya udah pasti bukan situ. Kalau kamu mungkin masih masuk ya kan. Alhamdulillah masih Pak. Masih masuk. Kalau saya mungkin masuknya generasi X ya. X akhir lah ya. X akhir. Jadi terjadi benturan lah ya dengan generasi berikutnya di mana teknologi kayaknya banyak muncul ya di akhir. Saya ingat ya waktu mau masuk pertama kali ke grup UT itu kan sebelumnya mungkin nggak kenal dengan yang namanya handphone. Waktu itu baru handphone muncul itu kan. Handphone yang harganya masih mahal, jadul ya Pak, yang gede ya Pak. Gede gitu kan. Itu aja udah amazing banget gitu ya. Kita sebelumnya harus ke wartel ya istilahnya untuk telepon. Setelah itu justru dengan adanya teknologi kita bisa lebih cepat untuk berhubungan ya. Bisa lebih cepat untuk koneksi dengan teman, komunikasi seperti itu. Nah itu
menjadikan kayak semacam benturan budaya juga sih, ya Iya. kan. Tapi di sisi lain saya having fun sih, menikmati ya. Jadi menikmati adanya perubahan teknologi yang memudahkan gitu. Betul, Pak. Saya merasa kalau di grup kita ini sangat adaptable, sangat cepat untuk mengambil teknologi yang baru atau istilahnya tuh ya kayak early adopter gitu ya. Iya, betul, Jadi Pak. pengguna awal gitu. Katanya sih dulu ya kayak VSET gitu. Teknologi VSET itu dulu yang termasuk grup pertama menggunakan tuh ya grup kita gitu ya. Di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. Berarti kan harusnya sekarang pun gitu dong. Kalau ada teknologi baru harusnya ya Nggak ketinggalan EPN itu zaman nggak boleh jadi ketinggalan dong, iya, harus yang nggak boleh pertama gitu ketinggalan kan. zaman, betul, Apalagi Pak. yang sifatnya berhubungan dengan customer. Nah, rasanya itu yang mewarnai juga teman-teman di generasi milenial dan mudah-mudahan saya juga masuk gitu. Masih Dari dong, sisi Pak. jiwanya gitu ya. Itu yang saya terasa kita nikmatin bersama gitu. Jadi sebetulnya yang saya rasakan adalah whether saya sebagai leadernya tapi teman-teman sebagai timnya itu sebetulnya sama-sama kita itu learning ya atas hal yang baru, teknologi yang baru. Di sisi lain saya juga learning dari cara teman-teman bekerja, cara teman-teman berinteraksi. Tentu kalau orang yang dulu kita itu tanpa teknologi, kita harus janjian itu mungkin saya entah kenapa juga ya, kenapa kita itu dulu nggak pakai handphone aja kita bisa ketemu gitu di tempat itu, Pak, di tempat tertentu ketemu juga gitu. Sekarang kita mesti harus share lokasi gitu ya. Betul, Pak. Tapi memang itu juga mengasihkan gitu. Jadi kunci kalau buat saya ya kuncinya adalah ya saya juga ikut di dalamnya. Kalau ada teknologi aja saya terbuka. Berarti teknologi ini pun yang dipakai oleh teman-teman. Jadi dimulai dengan nyamain frekuensi sih kalau saya ya. Karena buat saya juga itu learning banyak ya. Jadi saya nggak punya belajar, bukan saya mau ngajarin, tapi justru saya belajar dari teman-teman milenial. Jadi masuknya lewat situ. Jadi terasa sama. Harapannya teman-teman pun nggak ngerasa saya beda gitu, nggak ngerasa saya gapnya jauh. Betul, nah kalau udah diterima seperti itu kan enak Din. Iya. Kita mau ngobrolin, ibaratnya kita juga mau curcol bisa gitu ya. Aduh ini curcol nih kayak gini nih, kita ngadapin kayak gini. Nah dari situ akan muncul ide-ide biasanya. Dan itu memang real saya lakukan ya. Saya biasa datang pagi itu. Kemudian teman-teman ada yang biasa datang pagi-pagi mau ya ngopi dulu segala macam. Ya saya baur aja di situ gitu ya kan. Nah pada saat seperti itu biasanya jarak itu menjadi tidak ada. Saat jarak tidak ada mereka tetap mereka respect. Saya juga respect. Itu di situ sering muncul ide-ide yang memang out of the box gitu. Of the box ya. Kalau istilah Pak Rizal ya no box malah. Iya no box malah, Pak. Dan di situ kita bisa tes sama-sama gitu kan, nggak ada beban kan. Bukan meeting kok gitu. Iya, malah jadi bukan resmi ya, Pak. Bukan resmi. Dari situasi informal itu kadang-kadang memang akhirnya mengerucut bisa menjadi suatu solusi. Dan itu bisa siapapun yang ngangkat itu. Mungkin solusi buat teman-teman, solusi mungkin buat saya. Ya kadang-kadang kan kita ngumpul juga bukan hanya urusan departemen masing-masing ya, atau direktorat masing-masing. Tapi juga semuanya gitu. Iya, betul. Ya itulah yang saya alami gitu. Jadi kalau saya sih ngalamin aja, nggak pakai teori lah ya. Tapi memang ini ya Pak ya, maksudnya kalau dulu mungkin Bapak memimpin pada zaman Bapak dulu dengan zaman sekarang itu memang terasa bedanya seperti itu ya Pak ya? Sangat terasa bedanya atau karena kan sekarang apalagi banyak yang harus disesuaikan, mungkin selain teknologi, lalu nanti isu-isu orang lain, lalu culture, mungkin kan kalau dari milenial tuh lebih, kalau kata orang-orang milenial itu lebih berontak gitu Pak. Itu bener nggak sih Pak? Kayaknya ini pengakuan ya. Saya coba belajar di kamu, bener nggak sih kayak gitu? Tapi mungkin ya, mungkin juga sih. Kan kalau milenial tuh lebih seneng kayak kita belajar, oke kita nggak mau dikotak-kotakin gitu Pak. Maksudnya kita lebih bener-bener think out of the box. Kita bener-bener mungkin ide-ide gila ya seperti yang tadi Bapak udah sampaikan. Kita bisa sambil ngobrol gitu Pak. Kita muncul nih, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini, atau mungkin membahas isu-isu yang lain yang mungkin di luar pekerjaan tapi bisa disangkut pautan ke pekerjaan juga tuh Pak. Jadi kan seperti gimana Mbak kalau misalnya dibandingkan dengan dulu, mungkin kalau zaman dulu mungkin kalau kayak bapak saya atau kayak ibu saya dulu bekerja kayaknya masih gini banget sama atasan, kayak kita malah tadi yang Bapak bilang kalau sekarang kan jadi nggak ada jarak, jadi kayak kita berteman gitu Pak. Nah kalau dengan yang sekarang gimana tuh Pak? Nah itu memang dari yang dirasakan akhirnya saya juga baca-baca. Jadi kebetulan saya memang hobi baca ya. Jadi akhirnya juga pengen kayak menjustifikasi apa sih yang terjadi gitu ya. Dulu saya masih sangat birokratis lah gampangnya gitu ya. Saya melihat generasi sebelumnya juga bukan hal yang biasa kalau saya harus misalnya menghadap
menghadap atasan gitu ya. Betul, Pak. Itu ya semacam harus ada janjian dulu gitu ya, atau betul, harus Pak. ngetoknya itu ya benar-benar Bener-bener bikin janji lihat dulu nih anginnya kemana gitu kan. Lagi angin baik atau angin bagus gitu. Iya, betul, Apa Pak. anginnya agak kurang bagus. Mhm. Nah, jadi seperti itu milih-milih. Kalau sekarang kan kapanpun bisa menghubungi kapanpun. Itu menjadi suatu kebiasaan. Kadang-kadang gini, justru yang harus adaptasi itu adalah kami yang di generasi X tadi gitu ya. Nah, saya baca tadi kalau generasi X itu memang takdirkan untuk sedikit apatis, sedikit tapi adaptable gitu. Jadi sisi bagusnya salah satu adalah sangat adaptif gitu. Karena generasi X itu generasi yang ditinggal kerja pertama kali oleh baby boomers. Jadi generasi X menyelesaikan masalahnya itu sendiri di rumah. Katanya begitu. Entah benar entah kata teorinya begitu. Nah, dari situ adaptable-nya muncul. Menurut saya ya, itu juga justru menjadi salah satu pendukung. Contoh lah saya pribadi gitu, bisa adaptif untuk menghadapi tanda petik generasi milenial yang memang berbeda gitu ya. Dan perbedaan generasi ini sudah sunatullah sih ya. Setiap 20 tahun sekali katanya pasti berubah. Jadi bukan kita harus mengkotak-kotakan atau membentur-benturkan, tapi justru harus siap gitu. Siap pergantian teknologi, pergantian zaman itu pasti akan ada perubahan perilaku, perubahan mungkin tata nilai gitu ya. Betul. Tata nilai yang tentu yang sifatnya bukan fundamental ya. Kalau yang fundamental saya rasa tetap. Tapi kalau yang sifatnya disesuaikan dengan keadaan zaman, teknologi dan lain itu memang harus cepat adaptable ya. Nah, si generasi X ini kebetulan memang harus adaptable tuh menghadapi generasi yang berbeda, yang informasi lebih banyak. Ya kan dengan teknologi yang cepat, lebih mudah menerima semua yang tadi dibilang. Lebih banyak solusi yang bisa didapatkan. Seakan-akan wah saya bisa menemukan caranya nih. Ya kami harus membuat itu menjadi kekuatan, bukannya dibenturkan. Kalau dulu mungkin ya, kalau sudah SOP-nya A ya A semua gitu. Ya beberapa hal ada yang memang tidak boleh dilanggar. Hal yang sifatnya integrity ya, kita dalam value kita ya energi kan ada integrity-nya Pak, betul. Kemudian ada misalnya environment safety friendly itu ya, safety oriented. Itu harus diikuti. Nah, hal-hal yang mendasar seperti itu harus lurus. Tapi menurut saya beruntung dan sangat luar biasa. Kenapa tuh Pak? Di energi itu. Oh iya, kenapa tuh Pak? Ada A-nya. Jadi energi belakangnya ada A. A-nya tuh agile ya Pak ya? Agile. Itu sebenarnya milenial banget gitu ya. Dia, Pak. Betul, karena dengan adanya agile itu justru menjadi pencair ya. Mencairkan atas energi yang di depan tadi. Jadi kalau atas energi yang di awal itu kita udah clear ya tata nilainya seperti itu. Sesuatu yang bisa menggait kita untuk kesuksesan dari EPN Group ya. Nah, dengan adanya agile ini itu yang menjadi kita lebih lepas, lebih bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah. Kemudian juga lebih bisa menghadapi mungkin tekanan gitu ya. Mungkin pressure dari customer, bahkan bisa menjadikan itu inovasi, bisa menjadikan itu suatu dapat cara baru nih karena adanya agile itu kita dapetin informasi, dapetin solusi, dapetin mungkin titik temu itu lebih cair ya, lebih cair, nggak kaku sehingga akhirnya didapatkan solusi yang diinginkan customer. Betul Pak. Seperti jadi itu memang sih. Nilai agile itu sangat penting sekali karena mungkin gak cuma Bapak, nanti saya juga mungkin ke generasi selanjutnya itu mendukung tuh untuk tadi leadership in millennials gitu kan. Karena kan milenial sangat suka dengan hal-hal yang sifatnya lebih cair daripada sangat kaku gitu. Jadi betul. Itu sangat pas banget. Ya, jadi ya tinggal diterapin aja gitu. Betul Pak. Jadi yang emang kuncinya juga selain agile atau jadi kita antara generasi sebelumnya, generasi milenial dan mungkin generasi di bawah saya pun harus open mind tetap ya Pak ya. Jadi mungkin nggak boleh saya nggak suka nih ngikutin peraturan atau gimana, harus bebas-bebas aja, nggak gitu juga kan Pak. Nah itu yang saya suka tuh dia. Mestinya seperti itu tuh, bagus kayak gitu. Jadi karena teman-teman milenial ini lebih agile, lebih cair, lebih suka sesuatu yang sifatnya tidak birokratis, tidak terikat kepada sesuatu yang pakem terlalu ketat. Justru akhirnya jadi open mind tadi kan. Akhirnya juga jadi belajar tuh. Kenapa generasi sebelumnya begitu? Nah, mungkin titik temu tuh. Jadi akhirnya oke, kalau generasi sebelumnya itu justru kekuatannya tadi misalnya beberapa hal itu
beberapa hal itu misalkan result oriented, atau misalnya nggak baperan gitu kan. Kalau dimarahin sekali ya udah dablek aja gitu kan. Nah itu mungkin bisa ditiru kan. Jadi teman-teman milenial bisa open mind atas hal tersebut. Nggak masalah saya diomelin customer, yang penting dari situ saya dapat belajar, respon balik, kemudian ada namanya service recovery. Nah itu justru jadi hal positif gitu. Nah yang seperti ini yang mungkin kita tumbuhkan gitu. Ya saya pribadi gitu ya, saya coba tangkap hal-hal seperti itu dan sebar. Value itu ya saya sebar dalam pengertian gini. Saya juga ungkapin gitu, nggak saya diemin, nggak saya pendem sendiri. Saya omongin aja ke teman-teman gitu kan. Ya mungkin melihatnya wah ini itu kok diomongin, ya nggak apa-apa. Justru mungkin dengan cara seperti itu saya juga rilis kan. Iya, betul. Atas tension, atas pressure itu bisa kita rilis dalam pengertian positif gitu. Iya, betul Pak. Sehingga setengahnya masalah beban kita udah keluar. Nah kalau udah keluar kan lebih jernih nih. Lebih jernih ya Pak. Kita sama-sama cari solusi bareng-bareng kan gitu Pak ya. Dan emang dari kita misalnya yang mendapat misalnya masukan atau solusi atau tadi yang seperti Bapak bilang ada pressure release atau punya stress relief, itu kita harus bisa nerima dan nggak boleh, tadi yang Bapak bilang nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper, benar. Karena memang pasti untuk perkembangan untuk kebaikan kita semua juga kan Pak pastinya. Iya, Pak. Kalau saya boleh menasihati lah. Nah boleh untuk energetizen nih Pak. Gini, teman-teman kan milenial semua nih, hampir semuanya milenial. Mungkin sudah mulai masuk ke zilenial ya. Zilenial, ya kan? Justru nanti teman-teman milenial harus siap-siap nanti mengayomi the next-nya zilenial kan. Jadi saya sifatnya hanya mengantarkan nih. Nah, supaya teman-teman milenial nanti pada saat memegang leadership itu sudah siap menghadapi the next generation kan. Yang mungkin situasi jauh lebih berbeda. Betul, Pak. Sekarang dulu ada Google kan. Sekarang ada ChatGPT ya. Iya. Jauh lebih pintar daripada Google kan ya kan. Betul, Pak. Nah, itu yang akan teman-teman hadapi pada saat sudah mulai mengambil leadership tongkat pemimpin dari generasi sebelumnya, generasi saya gitu kan. Seperti itu. Jadi sudah yang tadi kita balik tadi, jangan baperan itu menjadi hal ya jadi normal jadi kan? Betul Pak. Dan balik juga nih ke saya juga jangan baper kalau ketemu yang baper. Jadi ya udah kita ngalir aja kan gitu. Betul. Nah itu harus menjadi satu habit ya, habit karena kalau enggak nanti kita yang ada capek dengan benturan perbedaan, betul. Akhirnya masalah sebenarnya untuk mencari solusi buat customer, berinovasi, mungkin kita masuk ke next journey atau horizon berikutnya dari bisnis yang dicanangkan oleh leader kita dan kita bersama ya sebagai satu blueprint vision, itu malah jadi terhambat kan? Betul ya. Pak. Kan yang penting kan oke, blueprintnya udah dibentuk sama-sama, sepakat. Kan intinya kalau kita masuk ke perusahaan itu atau ke institusi itu kita bersepakat dengan blueprint tersebut kan. Betul. Kalau nggak sepakat ya kenapa kita masuk kan gitu. Jadi kita memang beradaptasi, mencoba mengkompromikan antara tata nilai pribadi dengan perusahaan dan goal perusahaan dan sepakat dengan itu. Setelah itu ya udah sama-sama tuh kita mengejar ke visi tersebut. Nah caranya memang akan beda-beda. Betul, Pak. Masing-masing punya tadi gaya masing-masing. Dengan adanya agile tadi, itu harapannya cara yang berbeda itu justru kekuatan gitu. Untuk tujuan yang sama, betul Pak. Gitu. Jadi memang tujuannya sama, tapi kan mungkin caranya nanti di tengah-tengah ternyata bisa diganti atau bisa jadi sesuaikan gitu ya. Itu jangan jadi konflik gitu. Jangan jadi konflik berkepanjangan lah. Kadang-kadang konflik is okay ya. Iya, konflik jadi, itu wajar ya Pak ya. Kata orang ada yang managing by konflik gitu kan. Jadi memang sengaja konflik itu harus muncul. Di situasi tertentu jangan sampai juga orang yes man kan. Iya, betul Pak. Bahaya tuh. Ntar sama-sama kata satu lurus, ternyata di depannya jurang, yang lainnya ikut lurus masuk jurang, malah susah kan. Takutnya malah sebenarnya ada yang mau diungkapkan tapi nggak bisa gitu. Kalau rantai komando kayak mungkin di ketentaraan gitu kan, itu kan memang harus begitu. Karena harus satu komando, kalau enggak kan susah. Tapi kalau kita di company korporasi ya nggak bisa, harus di embrace perbedaan itu dalam pengertian positif kan. Iya. Justru kamu pendapatnya apa, masukannya apa, nggak apa-apa berbeda. Tapi kita melihatnya berdasarkan blueprint yang sama ya gitu. Wah luar biasa banget ya jadi energetizen ya. Jadi milenial dan juga leadership itu benar-benar sesuatu hal yang sama jalan bareng ya Pak ya. Jadi
apalagi di Energia Prima Nusantara Group ini, EPN Group, Energitizen ini banyak yang sekarang memang sudah generasi milenial nih Pak. Jadi kan Pak. Jadi sekarang mau nanya juga nih Pak, EPN karyawan-karyawan EPN Group nih Pak, atau enggak Energitizen sekarang nih gitu, mungkin generasi saya atau mungkin generasi saya kan termasuk milenial ya Pak ya. Dan mungkin ada yang justru malah di bawah saya jauh gitu Pak. Itu gimana sih Pak, ada masukan nggak buat kita nanti untuk menjadi calon the next leader dari EPN Group, atau mungkin nih kalian masih belum cocok nih, kalian harus ada yang diperbaiki atau gimana gitu Pak? Apa susah diatur nggak sih atau gimana ya Pak ya? Kita harus embrace tadi ya perbedaan. Jadi pertama dasarnya itu dulu. Jadi kita harus berempati bahwa memang beda, tahun lahirnya beda, generasinya beda juga, situasi saat tumbuhnya kan. Nah itu harus berasal dari situ dulu. Jadi saya berusaha untuk agile-nya di situ. Setelah kita atau pribadi melihat seperti itu, maka kita akan lebih empati bahwa kenapa begitunya itu hal yang harus diterima dulu gitu loh. Misalnya teman-teman mungkin tadi ya, apalagi sekarang itu kan juga beda dengan beberapa tahun sebelum pandemi ya, dimana kita harus masuk jam 7:30, diatur jam pulangnya 4:30 gitu kan. Itu seperti sudah harus dogmatis ya, bahkan mungkin dilihat itu ya absensinya dari jam ke jam. Tapi esensi bahwa produktivitas per jamnya mungkin belum tentu terjadi gitu. Tapi sekarang bahkan di embrace untuk 50-50 misalnya, atau ada yang WFH, ada yang WFO gitu ya. Ada skema baru. Skema baru itu justru mungkin bagi beberapa teman itu menjadi lebih fresh ya, lebih produktif. Atau mungkin malah lebih capek karena dari meeting ke meeting itu gampang banget gitu. Kayak gitu Pak. Iya. Ini mungkin gini, itu ambil positifnya, tapi di sisi lain kebalikannya ya. Mungkin kita juga harus ada semacam releasingnya ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang pasti berpakem kepada bahwa kita terikat dengan perjanjian tadi ya, perjanjian profesional. Artinya kalau caranya memang kita juga tidak terikat tanda petik jam kerja itu yang berbeda, tetap kita apa hasilnya gitu loh. Harus jadi balik, saya kalau nggak menghasilkan saya nggak produktif gitu. Jadi saya balikin deh ke teman-teman. Justru pertanyaan itu menjadi self assessment gitu. Kalau saya nggak merasa produktif, saya harus balik nih untuk minta coaching atau minta mentoring ke siapa yang menjadi atasannya, ya kan? Saya kok kayak nggak creating something gitu. Apakah by design atau saya salah mengartikan? Nah ini mungkin saya mengembrace teman-teman untuk begitu gitu ya. Untuk coba berani mengungkapkan hal tersebut. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada teman gitu ya yang ngerasa dia ikut project, tapi di project itu dia merasa udah tidak terlalu produktif karena mungkin project yang udah hampir selesai, dianya sendiri merasa masih punya energi banyak. Justru dia men-challenge gitu. Saya kalau di sini terus saya nggak berkembang. Jadi minta pindah itu supaya lebih banyak lebih banyak bisa berkontribusi gitu. Nah, sekarang teman-teman bahas seperti itu menurut saya wajar gitu ya. Jadi silakan aja untuk bisa lebih berani men-challenge dari situnya. Kenapa? Karena kalau kita berkembang secara personal kan juga nilainya buat diri sendiri ya. Iya. Buat diri sendiri otomatis kan naik. Value-nya naik. Naik. Jadi nggak buat siapa-siapa sih sebetulnya. Nah itu mungkin teman-teman harus lebih banyak untuk self assessment di situ. Dan kemudian men-challenge atasannya ya, atau ininya lah ya, yang menjadi coachnya. Saya harus ditarik seperti apa lagi? Coba sampai stretch maksimum ya Pak. Yang atas saya sendiri paham gak nih? Ya kan? Kalau di challenge seperti itu akan bertindak dengan tepat apa enggak? Nah itu juga challenge tuh buat teman-teman di middle management ya, untuk bisa juga mengayomi teman-teman yang milenial yang ingin berkembang, ya kan? Jadi nanti sama-sama berkembang tuh udah kayak gitu, saling men-challenge kan? Gitu. Berarti tapi ada namanya di EPN Group juga ada program coaching ya Pak ya. Jadi emang setiap tahun kan kita selalu di akhir tahun ya Pak biasanya ya, kita ada feedback dari atasan, lalu kita sebaiknya gimana sih, ada minta masukan dari atasan, itu bagian dari program coaching itu ya Pak ya. Jadi untuk berkembang dari diri kita sendiri maupun dari atasannya gitu juga ya Pak ya. Itu yang nanti memicu
diri kita sendiri untuk menjadi lama-lama kan akan naik terus ya Pak ya. Untuk kita kan naik terus menjadi seorang leader gitu ya Pak. Untuk persiapan diri sendiri juga ya Pak ya untuk menjadi seorang leader. Ya, coaching itu jangan jadi beban. Jangan jadi itu kayak di program nih saya kalau nggak lakuin ini kayak. Justru itu apa ya? Sebetulnya ya face to face, one on one gitu. Itu udah bisa jadi coaching gitu. Jadi kalau saya ya, kadang saya sih memanfaatkan ya kalau ada program coaching yang dikhususkan misalnya ada bahkan sampai ada bukunya segala macam. Ya saya ikut aja. Karena dengan adanya itu berarti kan ada yang ngebantu untuk memonitor hasilnya, ada yang mengukur, memeasure segala macam. Jadi baguslah kita jalanin gitu. Kalaupun nggak ada itu, saya suka sebetulnya one on one seperti itu. Dalam pengertian, ayo kita sama-sama ngobrol gitu ya dari sisi kerjaan dan juga membuka dari hal-hal yang non teknis ya gitu. Ayo kita sama-sama ngobrolin. Nah, kadang-kadang memang hambatannya adalah mungkin ya tidak semuanya mentee atau coach saya itu juga bisa open. Dan itu tantangan sih buat saya. Karena tugas seorang coach itu ya itu harus membuka supaya si coaching itu open. Mau kebuka. Kalau misalnya nutup diri karena takut kalau saya ngomong ini atau malu segala macam. Biasanya kayak gitu tuh susah Pak. Susah tuh. Saya jadi sungkan gitu Pak. Iya jadi cupu ya. Jadi kalau ngobrolnya awkward gitu istilahnya. Nah itu yang mungkin kita coba budayakan supaya itu menjadi hal yang biasa. Jadi bukan sesuatu hal yang dipaksa program, tapi kita sih udah biasa gitu ya. Hari-hari pun sebetulnya bisa dilakukan. Berarti bagian dari curhat ya Pak ya? Iya bagian curhat. Nah itu kan salah satu releasing valve dari kaum milenial ya. Jadi janganlah hanya ngomongin masalah benar-benar teknis ya. Ngomongin non teknis itu juga tetap akan mempengaruhi atau membantu secara positif terhadap kinerja kita. Kinerja, betul Pak. Jadi kalau misalnya kita ada beban mungkin beban non teknis yang tadi yang Bapak sudah sampaikan, kita nggak usah terpaku pada kita coaching untuk hal-hal yang teknis atau hal-hal pekerjaan aja gitu Pak ya. Siapa tahu di rumah lagi ada masalah atau di luar lagi ada masalah, itu bisa bagian dari coaching juga kan seperti itu ya. Kalau nggak salah itu kalau ilmunya dari HC itu konseling tuh ya. Ya semacam itulah ya. Jadi kalau yang sifatnya non teknis pecahkan dengan konseling, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri sih. Akhirnya beban itu nggak ada, bisa lebih fresh. Akhirnya juga ngebantu ke tugas-tugas kita kan akhirnya bisa balik lagi lebih fresh gitu. Karena emang kalau kaum milenial sekarang nih Pak, emang nggak dipungkiri karena lebih banyak beban non teknis kayaknya. Waduh, saya baru kan kalian lebih banyak ini ya, lebih banyak hiburan itu ya, hiburan digital kan, hiburan atau malah itu lebih menekan ya. Dulu jarang soalnya kayak gitu. Iya betul Pak. Oke, ini kayaknya diskusinya seru banget nih Pak ya. Jadi mungkin karena waktu juga sudah terbatas nih netizen. Dan terakhir Pak, pertanyaan terakhir, mungkin ada tips untuk kita nggak nih Pak untuk nanti untuk to be the next leader itu kita ada tips-tips nggak sih Pak? Kita harus mengembangkan apa gitu Pak, terus meningkatkan apa seperti itu Pak? Oke, sebenarnya buat teman-teman itu dengan tetap open mind tadi itu kuncinya ya. Yang satu open mind, kemudian juga ya kita lakukan aja ya energi itulah ya. Kalau di EPN Group BPE gitu ya, kita lakukan aja dari kata perkataannya energi itu udah apa namanya udah kita bisa nikmati gitu. Jadi melakukannya itu dengan joy gitu, dengan having fun. Bukan berarti main-main, tapi kita melakukannya dengan senang hati, otomatis itu bukan lagi tekanan. Nah, kalau semuanya sama kan enak tuh. Lingkungan kita jadi lebih terbuka, lebih agile tadi gitu kan, dan akhirnya bisa lebih mudah untuk berpikir secara inovatif ya. Nah itu mungkin itu satu aja lah ya. Kalau ngomong ini pasti banyak. Kalau ngomong apalagi pasti banyak. Tapi dengan cara melakukannya kita secara nyaman bersama-sama, ya harapannya nanti lebih fresh lagi. Kemudian kita bisa menghasilkan solusi-solusi inovatif dan kreatif yang memang akhirnya itu diperlukan oleh market ya, diperlukan oleh pelanggan kita ya, oleh customer kita. Kan itu kewajiban ya. Karena kalau kita men-serve customer itu kan kewajiban. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara tadi kan jadinya menyenangkan gitu. Menyenangkan. Jadi kalau ketemu solusi itu rilis banget gitu. Kita banyak masalah nih di MCIP gitu kan. Waduh. Tapi dengan begitu ketemu apa namanya penyelesaian dan dilakukan bersama-sama gitu ya,
akhirnya justru malah jadi tambah energi gitu. Setelah solusi itu dapat, kita menjadi tambah kuat, kita menjadi tambah asik. Gitu. Luar biasa banget nih, jadi pembahasan terkait dengan leadership on millennial nih kali ini dengan Bapak Asep. Jadi tadi kata kuncinya, kalau saya boleh recap ya Pak ya. Yang pertama itu open mind. Jadi walaupun ada gap antara Gen X atau leader, sekarang dengan generasi milenial ya Pak ya, kita harus tetap sama-sama open mind gitu. Jadi yang muda bisa menyesuaikan, lalu yang dari baby boomers juga atau mungkin Gen X itu bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya Pak ya. Jadi saling menyesuaikan, dan juga tadi ada nilai energia yang terakhir yaitu A, yaitu agile. Itu juga harus tetap diterapkan ya Pak ya, karena itu memang merupakan kunci juga gitu Pak, untuk tetap survive atau kita tetap bisa berjalan dengan sesuai on track kita sesuai dengan perkembangan zaman. Kunci dan bisa dinikmati itu. Kalau agile itu kan apa ya, lebih jadi nggak ada beban ya Pak? Nggak ada beban gitu kan. Mungkin kalau yang lainnya harus excellent. Nah ini ya beban itu kan beban positif gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang terakhir itu kan wah ini asik nih, hanya agile yang asik gitu. Dan nggak lupa pula Pak Asep juga mungkin open ini ya Pak ya, open room untuk discussion kapanpun ya Pak ya, kalau misalnya netizen itu mau ada yang mungkin ngobrol-ngobrol, karena Pak Asep juga mungkin punya hobi yang sama nih beberapa dengan netizen yang lain nih Pak. Kalau boleh saya menunggu. Jadi kalau nih, mau ngajak ngobrolnya jangan kejar aja gitu kan. Yang lain juga oke gitu. Kalau ngobrol kerjaan mungkin makin pusing nanti Pak Asep gitu ya. Mungkin ngobrol yang lain akhirnya dapat solusi bersama. Dapat gitu. Ilham. Jadi dapat nyerempet kerjaan dikit bisa ya Pak ya. Karena mungkin ngobrolnya juga nggak harus face to face resmi di ruangan ya Pak ya. Mungkin ketemu Pak Asep. Nah, kalau ini saya tahu ini sponsor dari kamu nih. Nah, ini sponsor mungkin tapi nggak apa, saya setuju lah. Artinya kita tidak harus terframing di tempat yang sangat official atau apa. Ya kita bisa cari di manapun, bahkan dalam perjalanan dari ruang kerja ke masjid misalnya, sambil ngobrol yang lain juga kan. Ya, muncul ide-ide atau kita bisa brainstorming bareng gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin netizen kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau mau di konseling atau kita mau diskusi oleh Pak Asep, itu bisa langsung datang ke ruangan Pak Asep atau enggak langsung chat atau ngobrol-ngobrol, mungkin Pak Asep juga bisa loh menanggapi. Silakan, kalau mau ngajak ngobrol ringan langsung aja. Pak Asep juga hobi ngopi, jadi mungkin kalau misalnya netizen ada yang mau ngajak ngopi boleh ya Pak ya. Boleh. Oke, mungkin segitu dulu nih diskusi kita. Terima kasih Pak Asep atas kesediaan waktunya, udah bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Mungkin karena waktu yang terbatas juga kita nggak bisa sharing lebih banyak. Sebenarnya kalau kita kulik lagi, kita ulas lagi terkait dengan leadership in millennials gitu kan, mungkin banyak banget Pak, kita bisa ngobrol banyak hal gitu ya Pak ya. Mungkin segitu dulu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Asep, sukses selalu, sehat selalu ya Pak ya. Amin. Sama ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih netizen yang sudah nonton. Kalau misalnya yang ada yang belum subscribe atau belum follow YouTube dari Energia Podcast ini, jangan lupa klik di link di bawah ini ya. Jadi biar selalu Energizen update terkait dengan acara-acara atau apapun yang kita update selalu di YouTube. Oke, kalau gitu kita pekik lagi nih Pak, biar lebih semangat lagi. Spirit Energia is you. Oke, terima kasih.